Yo 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 yo. Halo guys, bertemu lagi dengan gue Akbar Gojin di channel Jejak Digital. Cheers from Cheers from Di video kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman ribuan tahun yang lalu, tapi masih tetap eksis hingga sekarang. Apakah itu? Yaitu tato. Tapi pernah nggak kalian berpikir, siapakah orang yang pertama kali membuat tato? Dan kenapa orang zaman dulu mau menato tubuh mereka? Padahal belum ada mesin tato semodern sekarang. Nah, ternyata sejarah tato jauh lebih tua dibandingkan yang kalian pikirkan dari sekarang. Bahkan usianya jauh lebih tua daripada piramida Mesir. Penasaran bagaimanakah ceritanya? Yuk kita telusuri jejak sejarahnya di channel Jejak Digital. Kisah ini dimulai dari 5.300 tahun yang lalu. Pada tahun 1991, dua pendaki menemukan sesosok mumi yang membeku di pegunungan Alpen, perbatasan Italia dan Austria. Mumi ini kemudian dikenal nama dengan Ötzi atau manusia es. Awalnya, para ilmuwan mengira Ötzi hanyalah mumi kuno biasa. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tubuh Ötzi, mereka temukan lebih dari sekitar 60 tato. Bukan main. Itu kulit apa buku gambar? Aduh. Iya, lebih dari 60 tato. Dan inilah bukti tato yang ditemukan tertua di dunia. Yang menarik, tato pada tubuh Ötzi bukanlah gambar naga, bukan juga gambar hewan, dan bukan pula juga simbol yang rumit. Tato-tato tersebut hanyalah berupa garis-garis hitam sederhana. Lalu para penelitian mencoba mencari tahu apakah maksud dan tujuan tato tersebut. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Kaget. Mereka menduga tato-tato tersebut digunakan sebagai metode pengobatan kuno, karena letaknya berada di bagian tubuh yang sering nyeri sendi dan sakit otot. Jadi kemungkinan besar tato pertama dalam sejarah manusia bukan dibuat untuk seni, melainkan untuk kesehatan. Seiring berjalannya waktu, budaya tato mulai muncul di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, beberapa mumi ternyata ditemukan sebuah tato dengan pola yang lebih rumit. Ada gambar hewan, simbol keagamaan, dan
berbagai motif unik lainnya. Banyak ahli percaya bahwa tato di Mesir digunakan untuk tujuan spiritual dan perlindungan. Tato bukan sekedar hanya perhiasan tubuh. Jika kita berbicara tentang sejarah tato, kita tidak bisa melewatkan masyarakat Polinesia, karena dari sinilah asal kata tato yang kita gunakan saat ini. Kata tato berasal dari bahasa Polinesia, yaitu tatau. Tatau. Bagi masyarakat Polinesia, tato bukan hanya seni. Tato adalah identitas. Setiap garis memiliki makna pola tertentu, mulai dari status sosial, keberanian, hingga silsilah keluarga. Semakin rumit tatonya, biasanya semakin tinggi pula kedudukan seseorang di masyarakat. Namun, tidak semua bangsa yang memandang tato sebagai sesuatu yang terhormat. Contohnya di Yunani dan Romawi kuno, tato justru sering digunakan sebagai penanda budak. Bahkan terkadang digunakan sebagai penanda para penjahat. Pada waktu itu, pada masa tersebut, tato memiliki citra yang berbeda dibandingkan budaya Polinesia. Lalu, bagaimana tato bisa menjadi populer seperti sekarang? Jawabannya berada pada awal abad ke-18, pada saat para pelaut Eropa berlayar ke wilayah Samudra Pasifik. Mereka melihat masyarakat Polinesia yang memiliki tato di seluruh tubuh. Tradisi tersebut ternyata menarik perhatian seluruh para pelaut. Banyak di antara mereka yang ternyata ikut ditato. Dan ketika kembali ke Eropa, mereka membawa budaya tersebut. Sejak saat itulah tato mulai menyebar ke berbagai negara barat. Perkembangan besar mulai terjadi pada tahun 1891. Seorang seniman bernama Samuel Aureli menciptakan mesin tato listrik pertama di dunia. Penemuan ini membuat proses pembuatan tato jauh lebih cepat, lebih rapi, dan lebih populer. Sejak saat itu, tato mulai berkembang menjadi seni populer yang dikenal di seluruh dunia. Jadi guys, jika ada orang yang pertama bertanya siapakah pembuat tato, sampai detik ini tidak ada yang tahu pasti. Namun dari penemuan Otzi, sang manusia es atau mumi, kita sudah banyak mengetahui bahwa manusia membuat tato sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Dan yang paling menarik,
tato pertama digunakan pertama kali untuk pengobatan, bukan untuk gaya atau seni kayak sekarang. Menurut kalian, kalau hidup di zaman kuno dan alat tatonya berupa tulang atau batu tajam, apakah kalian berani membuat tato? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian.